Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Andi Fahira, kemudian ada Putri Ramadhani, Rizky Lanur Hajira, dan Nurul Ediawati. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai fertilisasi, terutama fertilisasi pada amfibi dan mamalia. Nah, apa sih itu fertilisasi? Jadi, fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Nah, fertilisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dan merupakan titik puncak dari serangkaian proses yang terjadi sebelumnya. Kemudian, fertilisasi juga mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina, yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas bejantan ke ovum dan melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Kemudian, fertilisasi mempunyai peran dalam penggabungan bahan genetik yang berasal dari spermatozoa dan ovum. Selain itu, fertilisasi juga berperan untuk merangsang perkembangan dari hasil fertilisasi. Setelah proses fertilisasi berlangsung, dilanjutkan dengan proses embriogenesis yang meliputi pembelahan zigot, blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi. Dan proses akhir adalah organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh. Kemudian, fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum, oogenesis, pada betina. Spermatogenesis berlangsung dalam testis pada bagian tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis berlangsung di dalam ovarium. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi fertilisasi. Fungsi fertilisasi terdiri dari fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi pada fungsi ini fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetika dari orang tua ataupun induknya. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetika dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali sehingga diperoleh individu normal 2N. Proses perjalanan sperma menuju tempat fertilisasi terdiri dari 3 tahap, diantaranya fertilisasi dalam tubuh jantan. Sperma yang keluar dari tubulus seminiferus akan masuk ke dalam vas deferens yang kemudian akan bergerak perlahan, bahkan bisa memakan waktu berhari-hari. Dari vas deferens, spermatozoa akan masuk ke ductus epididymis. Di bagian ini, spermatozoa akan mengalami kapasitas atau pembentakan secara fisiologis dan siap untuk diejakulasikan sewaktu-waktu. Dari ductus epididymis, spermatozoa akan masuk ke vas deferens. Sperma mampu bergerak karena kerutan otot yang disebabkan oleh rangsangan yang sangat kuat. Vas deferens pada beberapa jenis hewan berfungsi sebagai penyimpanan mani. Pada vas deferens ini akan bermuara vesicula seminalis yang memberikan plasma pada sperma. Lanjut untuk fungsi fertilisasi, diantaranya juga fungsi perkembangan. Pada fungsinya dalam perkembangan, fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zinami dengan pronukleus jantan dan akan membentuk zigot, akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi di luar dan fertilisasi di dalam tubuh betina. Yang pertama, fertilisasi di luar tubuh. Proses ini dapat ditemukan pada hewan-hewan tertentu. Pada vertebrata, Pisces dan amfibi,
Mani diejakulasikan di dekat telur yang dikeluarkan oleh betina secara serentak. Sperma akan bergerak ke dalam media yang dalam hal ini adalah air, kemudian membuahi sel telur. Selanjutnya, fertilisasi di dalam tubuh betina. Nah, pada proses fertilisasi ini, sperma disalurkan ke tubuh betina melalui media yang dimasukkan atau kontak langsung dengan kelamin betina. Spermatozoa harus mempunyai kemampuan untuk mencapai tempat terjadinya fertilisasi di bagian ampula dari uterus. Beberapa faktor fisiologis yang berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan spermatozoa adalah volume ejakulat, tempat deposisi, dan anatomi saluran reproduksi betina. Selanjutnya ada proses fertilisasi. Proses fertilisasi dimulai dengan pematangan atau maturasi sel telur dan spermatozoa. Pematangan sel telur dimulai pada waktu proses pembelahan meiosis dari profase 1 menjadi masak selama folikulogenesis. Sedangkan spermatozoa memerlukan maturasi dengan waktu 10-15 hari saat melewati epididymis. Pertama, spermatozoa memasuki vagina dan terjadi seleksi adanya perbedaan pH spermatozoa, yaitu pH 7 dan vagina yaitu pH 4. Setelah melewati vagina, spermatozoa yang telah terseleksi memasuki serviks. Dalam serviks, spermatozoa yang normal dapat bergerak melewati cincin anulir pada serviks sampai menuju uterus, di mana mengalami kapasitasi, yakni proses pendewasaan spermatozoa oleh cairan endometrium, sehingga spermatozoa dapat menembus lapisan sel telur. Transport sel telur menuju ampula isthmus junction dimulai saat menjelang ovulasi. Kemudian estrogen dominan dan bersama oksitosin akan menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik yang aktif. Selanjutnya, sel telur ditangkap oleh fimbriae yang terdapat pada infundibulum. Dengan adanya gerak peristaltik tersebut, sel telur terdorong masuk hingga ampula dan mencapai ampula isthmus junction. Selanjutnya ada jenis-jenis fertilisasi. Yang pertama ada fertilisasi eksternal atau fertilisasi yang terjadi di luar tubuh. Proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Golongan ini selalu mengeluarkan telur-telurnya dalam jumlah yang banyak untuk mengatasi banyak gangguan di sekelilingnya dari faktor alam maupun binatang pemangsa. Contoh fertilisasi eksternal ini yang pertama itu ada fertilisasi pada amfibi. Amfibi mengalami fertilisasi yang terjadi secara eksternal di kolam, di rawa, atau di tempat yang lembab. Fertilisasi eksternal memerlukan media berupa air atau tempat yang basah. Setiap telur yang dikeluarkan diselimuti oleh selaput telur yang disebut dengan membran vitelin. Hal tersebut dikenal dengan amplexus. Selanjutnya, bersamaan dengan itu, katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut, sehingga terjadilah fertilisasi. Selanjutnya, ada fertilisasi secara internal atau fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh organisme betinanya, sehingga lebih aman dari gangguan faktor luar tersimpan di dalam rahim organisme betinanya. Hanya saja, perkembangan ovum yang telah dibuahinya dapat bermacam-macam. Misalnya, ada yang mengalami ovovipar atau telur menetas menjadi bayi di luar tubuh betinanya seperti terjadi pada golongan serangga dan burung. Ada ovovivipar, yaitu telur menetas menjadi bayi sewaktu akan keluar dari tubuh betinanya seperti terjadi pada golongan reptil, dan vivipar
atau melahirkan bayi atau anak, seperti terjadi pada golongan hewan yang menyusui. Contoh dari fertilisasi internal itu ada pada fertilisasi pada mamalia. Mamalia mengalami fertilisasi secara internal, yaitu proses peleburan sel, sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betinanya, yaitu pada oviduk. Proses fertilisasi pada mamalia memerlukan 3 tahap, yaitu sel spermatozoa harus menembus di antara sel-sel kumulus dengan bantuan enzim hyaluronidase. Sel spermatozoa harus mampu menembus lapisan zona pelusida, dan sel spermatozoa akhirnya bersatu dengan membran plasma sel telur. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan membawakan materi tentang parthenogenesis. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Kejadian ini dapat dilihat pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Juga pada beberapa tumbuhan. Komodo dan hiu juga mampu memproduksi secara parthenogenesis bersama dengan beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil. Pada beberapa kasus, parthenogenesis merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan hewan tertentu untuk berkembang biak. Selanjutnya, adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, fertilisasi merupakan suatu proses penyatuan ovum dengan spermatozoa sebagai tahap awal pembentukan embrio. Yang kedua, proses fertilisasi dimulai dengan pematangan atau maturasi sel telur dan spermatozoa yang dimulai pada proses pembelahan metomeiosis dari profasi menjadi masak selama folkulogenesis. Dan yang terakhir, fertilisasi terbagi atas 2 jenis, yaitu fertilisasi eksternal atau di luar tubuh. Fertilisasi ini terjadi pada golongan hewan amfibi dan pisces. Fertilisasi internal atau di dalam tubuh terjadi pada golongan hewan mamalia, reptil, dan unggas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.